Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, kelas Biologi E semester 5 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Sumiati dengan nomor induk mahasiswa 1908106 dan dua rekan saya yaitu Ade Sujati dan juga Salsabila Nur Askia. Kami akan mempresentasikan mengenai sistem hormonal. Kami akan mempresentasikan mengenai 4 pembahasan. Yang pertama itu ada hormon reproduksi pria, yang kedua ada hormon reproduksi wanita yang akan dipresentasikan oleh pemateri 1 yaitu saya sendiri. Dan materi yang ketiga itu ada proses ovulasi dan juga menstruasi yang akan dijelaskan oleh Ade Sujati. Dan yang keempat itu ada pembahasan mengenai menopause dan andropause yang akan dijelaskan oleh Salsabila Nur Askia. Pembahasan pertama itu mengenai hormon reproduksi pada pria. Jadi, pulse generator GnRH ini berkembang dan mulai berfungsi pada trimester yang pertama pada kehidupan janin, di mana kadar gonadotropin ini pada janin cukup tinggi, kadang mencapai kadar dewasa dan juga puncaknya pada pertengahan kehamilan. Hormon-hormon ini menginduksi produksi testosteron oleh testis yang sedang berkembang, sehingga terjadilah diferensiasi seks dari saluran reproduksi, genitalia, eksterna, dan juga otak. Kemudian, pada kehamilan, tingginya tingkat steroid yang dihasilkan oleh plasenta serta gonad menghambat hipotalamus dan juga hipofisis dengan umpan balik yang negatif, sehingga akan mengurangi GnRH janin dan juga konsentrasi pada gonadotropin. Saat lahir, hilangnya umpan balik negatif hormon testosteron ini mengaktifkan kembali hipotalamus dan juga hipofisis. Dalam beberapa menit dari kelahiran, kadar LH ini meningkat pada bayi laki-laki dan tetap tinggi sampai sekitar usia 6 bulan. Dengan demikian, testosteron ini juga akan meningkat. Nah, kadar testosteron ini tampak meningkat selama 2-4 bulan pada awal kehidupan seorang bayi. Bayi laki-laki menunjukkan puncak testosteron plasma postnatal dengan konsentrasi 2-3 hingga 3 bulan pasca kelahiran, namun menurun sekitar 0,5 dalam 3-4 bulan. Pembahasan selanjutnya adalah hormon reproduksi pada wanita, di mana fungsi reproduksi pada manusia ini diatur oleh hipotalamus, yang mana sebagai pusat pengaturan homeostasis. Hipotalamus ini juga mengatur pengeluaran hormon yang bekerja pada gonad. Nah, di gonad, LH dan juga FSH menstimulasi sekresi hormon steroid reproduksi seperti testosteron, estrogen, dan juga progesteron. Hormon reproduksi menghambat sekresi GnRH dan juga gonadotropin hormon melalui umpan balik yang negatif. Adapun hormon pada reproduksi wanita, yang pertama itu ada gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Nah, jadi LH dan juga FSH ini disebut juga dengan hormon gonadotropin karena menstimulasi gonad. Jadi gonad ini memang bukan organ esensial untuk hidup, namun esensial untuk bereproduksi. Nah, ada 2 hormon yang disekresikan dari sel-sel hipofisis anterior gonadotrop. Jadi sebagian besar sel gonadotrop ini hanya mensekresikan LH atau FSH, namun sebagiannya lagi itu mensekresikan kedua hormon. Nah, kedua hormon ini hanya berpengaruh di testis dan juga ovarium. Bersama keduanya itu memiliki fungsi untuk reproduksi laki-laki dan juga perempuan. Hormon yang kedua itu adalah LH, di mana pada laki-laki dan juga perempuan, LH ini akan menstimulasi sekresi hormon steroid dan organ reproduksi. Pada wanita, pelepasan dari sel telur yang matang di ovarium ini dipicu oleh lonjakan sekresi LH yang besar, yang dikenal sebagai prevulatory LH surge. Hormon yang ketiga itu ada FSH atau singkatan dari follicle stimulating hormone. Nah, di hormon FSH ini akan menstimulasi pematangan folikel ovarium.
Jadi, pemberian FSH kepada manusia dan juga hewan memacu superovulasi atau perkembangan folikel ovarium yang matang. Jumlahnya itu lebih dari biasanya. FSH ini juga berguna untuk spermatogenesis. Serta FSH ini melekat pada reseptornya di sel Sertoli untuk mendukung pematangan sel-sel sperma. Hormon yang keempat ini ada hormon estrogen. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan hormon yang keempat ini. Jadi pada hormon estrogen ini merupakan salah satu hormon reproduksi pada hewan betina. Hormon ini terutama disekresi oleh sel-sel granulosa penyusun folikel ovarium. Bentuk hormon estrogen dalam tubuh hewan betina ini berupa estradiol. Namun yang paling dijumpai dengan jumlah yang cukup tinggi dan paling poten adalah dalam tubuh itu adalah estradiol yang berjumlah 17. Hormon yang kelima adalah hormon progesteron, di mana hormon steroid yang disekresi oleh korpus luteum, plasenta dan juga sejumlah kecil dari folikel. Nah, hormon ini berperan dalam peristiwa menstruasi serta kehamilan. 2% progesteron ini beredar dalam plasma dalam bentuk yang bebas, sedangkan 80%-nya itu berikatan dengan albumin dan 18%-nya ini berikatan dengan kortikosteroid binding globulin. Jadi hormon progesteron ini bersama-sama dengan hormon estrogen yang memiliki peranan penting dalam regulasi seks hormon wanita. Jadi pada wanita pregnenolon ini diubah menjadi progesteron atau 17 alfa hidroksipregnenolon. Dan juga perubahan ini tergantung dari fase ovulasi, di mana progesteron ini akan disekresi oleh korpus luteum dalam jumlah yang cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nuraskia dari Biologi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menopause dan andropause untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah biologi reproduksi. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai menopause. Menurut Fauzia tahun 2018, menopause merupakan proses masa penghentian siklus menstruasi pada wanita untuk selamanya. Menopause terjadi saat menstruasi terakhir yang biasanya terjadi pada wanita berusia 45-55 tahun. Menopause dikatakan terjadi apabila selama 12 bulan haid tidak datang lagi, maka ditetapkannya menopause yang sebenarnya. Faktor-faktor terjadinya menopause bisa dipengaruhi oleh keturunan, kesehatan, dan pola hidup. Selanjutnya yaitu macam-macam menopause. Yang pertama yaitu ada menopause dini. Menopause dini merupakan menopause yang terjadi pada usia wanita sebelum 50 tahun. Penyebab terjadinya menopause dini yaitu penggunaan obat-obatan diet yang bekerja sentral yang dapat meningkatkan kadar hormon prolaktin. Kadar prolaktin yang tinggi dapat menekan sekresi FSH dan LH sehingga folikel tidak dapat tumbuh dan dengan sendirinya akan terjadi menopause. Pengaruh pemberian kemoterapi juga dapat menyebabkan menopause dini. Yang kedua yaitu ada menopause normal. Menopause normal umumnya terjadi pada wanita berusia 50 tahun karena adanya folikel yang mengalami atresia meningkat sampai tidak tersedia lagi folikel yang cukup. Selanjutnya, produksi estrogen berkurang, tidak terjadi haid dan berakhir menjadi menopause. Yang ketiga ada menopause terlambat. Menopause terlambat terjadi pada wanita berusia di atas 52 tahun. Penyebab terjadinya menopause terlambat yaitu kelebihan berat badan. Estrogen dibuat di dalam endometrium, tetapi sejumlah kecil estrogen dibuat di sel-sel lemak, sehingga kadar estrogen yang lebih tinggi akan membuat menopause menjadi lebih terlambat. Selanjutnya yaitu ada fase-fase menopause. Yang pertama yaitu ada fase premenopause. Fase ini merupakan fase di mana menstruasi mulai tidak teratur antara usia 45-55 tahun, dengan pendarahan haid yang memanjang dan relatif banyak. Yang kedua yaitu ada fase menopause. Masa menopause yaitu
saat haid terakhir atau berhentinya menstruasi. Menopause biasanya terjadi antara usia 56 sampai 60 tahun pada wanita. Dikatakan menopause jika dalam 12 tahun terakhir tidak mengalami menstruasi dan disebabkan oleh hal patologis. Jumlah folikel yang mengalami atresia terus meningkat sampai tidak tersedia lagi folikel yang cukup dan produksi estrogen berkurang. Yang ketiga yaitu fase pasca menopause. Fase pasca menopause yaitu ketika seseorang wanita telah mampu menyesuaikan dengan kondisinya. Berlangsung kurang lebih 3-5 tahun setelah terjadinya fase menopause, antara pada usia 60 tahun. Fase postmenopause ovarium tidak berfungsi lagi dan kadar gonadotropin akan meningkat sehingga menyebabkan produksi inhibin berhenti akibat tidak tersedianya jumlah folikel yang cukup. Selanjutnya yaitu gejala yang terjadi sebelum fase menopause. Adapun gejala yang terjadi dan dialami oleh wanita sebelum mengalami fase menopause yaitu yang pertama mengalami kesulitan tidur, lalu memproduksi keringat yang berlebih, jantung berdetak cepat berulang kali tanpa ada tanda-tanda berhenti atau disebut dengan palpitasi, yaitu ada gangguan punggung dan tulang yang disertai dengan penyerapan kalsium karena rendahnya hormon estrogen. Terus ada mudah lelah, penurunan daya ingat, mengalami gangguan psikologis seperti depresi dan perubahan emosi. Yaitu penjelasan dari andropause. Andropause ini menurut Subadria tahun 2015, andropause merupakan sindrom penurunan kemampuan fisik, seksual, dan psikologis pada pria yang dihubungkan dengan berkurangnya hormon testosteron pada darah. Andropause ini mirip dengan menopause pada wanita. Pada pria, penurunan hormon produksi spermatozoa, hormon testosteron, dan hormon-hormon lainnya terjadi secara perlahan dan bertahap. Selanjutnya yaitu mekanisme andropause. Penurunan testosteron pada pria biasanya terjadi sekitar 1,2% per tahunnya. Pria akan mengalami penurunan kadar testosteron darah aktif sekitar 0,8 sampai dengan 1,6% per tahun ketika memasuki usia 40 tahun. Sementara saat mencapai usia 70 tahun, pria akan mengalami penurunan kadar hormon testosteron darah sebanyak 35% dari kadar semula. Perubahan kadar hormon testosteron ini sangat bervariasi antara satu individu dengan individu lainnya. Selain mengakibatkan disfungsi seksual, hormon testosteron yang kurang juga mengakibatkan spermatogenesis terganggu, mengakibatkan kelelahan, gangguan mood, perasaan bingung, rasa panas, keringat malam hari, serta perubahan komposisi tubuh berupa timbunan lemak visceral. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempercepat terjadinya andropause. Yang pertama yaitu ada faktor lingkungan. Contoh dari faktor lingkungan ini yaitu pencemaran lingkungan yang bersifat kimia seperti pengaruh bahan kimia bersifat estrogenik pada pupuk kimia, insektisida, pengawet, dan lain-lain. Selain itu, faktor lingkungan juga ada faktor psikis dan faktor diet atau makanan. Hal ini menyebabkan penurunan kadar hormon testosteron. Selanjutnya yaitu ada faktor internal. Faktor internal yang berperan dalam terjadinya andropause yaitu adanya penurunan hormonal pada pria. Pada pria yang telah mengalami penuaan, terdapat perubahan hormonal yang terjadi yaitu penurunan hormon testosteron, penurunan hormon dehidroepiandrosteron atau DHA, dan penurunan hormon dehidroepiandrosteron sulfat atau DHA. Lalu yang ketiga yaitu ada faktor psikogenetik. Pada faktor ini contohnya yaitu terjadinya pensiun, penolakan terhadap kemunduran, stres tubuh atau fisik yang mana dapat menurunkan kadar hormon testosteron dalam darah perifer. Selain itu, merokok dan obesitas juga dapat memicu terjadinya andropause karena terjadi penurunan hormon testosteron. Pun referensi dari video ini yaitu yang pertama ada dari Fauzia Nabila Putri tahun 2018,
yang berjudul Hubungan Konsumsi Bahan Makanan Sumber Isoflavon dan Serat dengan Keluhan Menopause pada Wanita Menopause di Kelurahan Kedung Mundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, yang dikutip dari skripsi tesis. Diterbitkan di Semarang oleh Universitas Muhammadiyah Semarang. Lalu yang kedua yaitu ada dari Subandria Rai tahun 2015 yang berjudul Faktor Resiko Terjadinya Andropause pada Individu Perokok dan Penderita Obesitas di Desa Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, yang dikutip dari skripsi tesis, diterbitkan di Semarang oleh Universitas Muhammadiyah Semarang. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.